Di video sebelumnya gue udah nge-review beberapa indoor CCTV. Ada Acom, Zihancam, Tapocam, SVIS, Xiaovivi, dan udah puluhan ribu orang yang nonton dan juga beli pakai link yang ada di deskripsi. Dan di sela-sela kolom komentar ternyata banyak yang request nih, Bang, coba dong review CCTV G-Lens yang ini. Ini adalah G-Lens G-Wave 2000 kalau nggak salah ya, G2000. Dan di statistik Shopee Affiliate gue ternyata banyak juga orang yang beli CCTV ini. By the way, misalkan kalian pengen CCTV ini, X reviewnya gue jual juga. Pasti harganya lebih murah, linknya ada di deskripsi. Buat kalian mau skip ke beberapa pembahasan dan juga hasil gambar, kalian langsung aja klik yang ada di bawah. Dan sekarang kita langsung aja review G-Lens CCTV ini. Kalau kalian ingin beli CCTV pan tilt and zoom, pasti harga yang kalian harus keluarkan ya sekitar 200-300 ribuan. Dan di harga 300 ribuan ternyata banyak pilihan coy, dari berbagai macam brand. Itu pasarannya biasa harganya segitu ya. Dan kalian pasti bingung nih, misalkan kalian orang awam, emang apa sih perbedaannya dari CCTV tersebut? Biasanya CCTV PTZ ini perbedaannya hanya di konektivitas, powernya, sudut angguknya, sudut pandangnya, dan juga apps experience-nya. Dan menurut gua CCTV G-Lens ini bisa bersaing di harga yang sama. By the way, G-Lens adalah produsen peripheral security system asal China yang udah banyak produknya di dunia security system. Jadi nggak usah diragukan lagi untuk produknya. Sekarang kita mulai aja review sambil unboxing. Dapat apa aja? Untuk boxnya seperti ini. Ada beberapa fitur yang di-highlight di sini. Lalu ada CCTV-nya yang bentuknya seperti ini. Lalu kita dikasih manual. Ini adalah cara pairing dan juga apps-nya itu download di mana. Dan selanjutnya di sini kita dapat kabel power dan juga adapter. Untuk garansi, CCTV G-Lens ini memberikan layanan kurang lebih 1 tahun untuk garansinya. Secara bentuk, CCTV G-Lens ini sebenarnya nggak beda jauh ya dengan CCTV model lain. Tapi ini tuh lucu, bentuknya itu mirip telur gitu ya. Dan beratnya itu kurang lebih 200 gram berbahan plastik. Menurut gua di sini tuh ada yang mengganggu ya. Ini ada antena di bagian belakang. Kalau misalkan CCTV jenis lain itu antenanya itu internal, tapi ini masih ada antena eksternal, dan semoga aja antena eksternal ini berpengaruh terhadap sinyalnya jadi lebih baik gitu. Di bagian atas ada port micro USB dan juga tombol reset. Dan CCTV ini berjalan di Wi-Fi 2,4 GHz, bisa angguk horizontal kurang lebih 355 derajat dan juga vertikal 110 derajat. Dan menurut gua ini adalah salah satu CCTV yang sudut putarannya dan juga anggukannya itu cukup luas. Ditempatkan seperti ini nggak masalah, dibalik juga nggak masalah, soalnya ini luas banget jangkauannya. Jadi nggak perlu khawatir nih untuk hasil gambarnya, pasti luas banget. Dan setiap CCTV PTZ yang ada di pasaran gak cuman yang ini, dia tuh mempunyai karakter masing-masing gitu ya, atas sudut putar dan juga angguknya. Dan menurut gua selama gua review CCTV, ini adalah anggukan yang benar-benar luas dibandingkan CCTV model lain. Dan misal kalian prefer menggunakan CCTV ini secara terbalik, ini bisa aja. Di bagian sini ada skrup 1/4 inch, jadi kalian bisa gunakan bracket yang modelnya seperti ini. Tapi sayangnya tidak disertakan dalam paket penjualan, ini dijualnya terpisah. Tapi dia menyediakan baut juga untuk keperluan tempel gantung. Jadi ya kalian harus memaksimalkan yang ada. Menurut gua kalian lebih baik beli lagi untuk bracketnya. Untuk port di bagian belakang bisa kalian lihat, ini hanya ada port USB micro untuk power. By the way, untuk adapter yang disediakan kurang lebih 5 watt dan panjang kabel yang diberikan kurang lebih 50 cm. Sayangnya CCTV ini tidak pakai port LAN di bagian belakang. Jadi CCTV ini hanya mengandalkan jaringan Wi-Fi untuk konektivitas internet. Minus dari Wi-Fi only, dia itu sangat bergantung dengan hotspot agar streamingnya maksimal. Jadi misalkan kalian pakai CCTV ini, usahain deket-deket ya dengan routernya. Dan untuk kamera, CCTV G-Lens ini dilengkapi single kamera 3 megapiksel dengan resolusi wide lens, Full HD untuk video recordingnya. Karakter lensanya wide, tapi menurut gua ini biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi untuk gambarnya ini cukup baik cuy, untuk output videonya. Detailnya dapat, misalkan di kondisi low light ini oke. Dan warna yang dihasilkan pun sangat-sangat ngejreng. CCTV ini ada fitur night vision dengan starlight sensor, dan berikut adalah hasil gambarnya. Ini adalah kualitas audio dari CCTV G-Lens. Gimana suaranya? Coba komentar di bawah. Sekarang lihat teksnya apakah detail? Nah, ini adalah kualitas. Ini adalah kualitas audio dari CCTV G-Lens. Gimana suaranya? Coba kalian komentar di bawah. Dan ini adalah spesifikasi lengkap untuk kamera CCTV ini.
File output untuk CCTV ini gue mengalami kendala sih. Misal CCTV jenis lain itu rekamannya ada, tapi di sini gue nggak nemu cuy. Nggak tahu ini apakah di enskripsi atau ya unit gue aja yang aneh. Dan CCTV ini dapat merekam 1 minggu lebih dengan maksimal memori kurang lebih 128 GB. CCTV ini bisa looping recording, jadi secara otomatis menghapus memorinya kalau udah penuh. Dan asiknya CCTV ini bisa disambungkan ke DVR atau NVR dari G-Lens, tapi melalui server jaringan internet ya. Ini kan wifi only, jadi nggak ada LAN tuh ya. Salah satunya kelemahannya itu seperti itu. Misalkan kita sambungin ke NVR atau nggak DVR, ya kita nggak bisa ngegunain secara offline, harus selalu online terus. Untuk aplikasinya gue pakai P6s Lite. Nah, di sini kalian misalkan konekin atau pairing device-nya itu sangatlah mudah. Kalian tinggal scan QR code yang ada di belakang dan CCTV pun bakal meminta password WiFi untuk connect ke internet. Kita tinggal masukin aja dan scan barcode yang tertera. Tinggal tunggu sebentar dan CCTV pun langsung bisa digunakan. Untuk menu-menu di apps-nya seperti ini, ada tentang perangkat, lalu pengaturan waktu, pengaturan panggilan. Nah, seperti ini. Dan ada beberapa menu seperti alarm. Dan alarmnya itu langsung masuk ke handphone ya, misalkan ada notifikasi. Lalu ada penglihatan malam dan ini adalah pusat kontrolnya, bisa kalian lihat. Ini gua anehnya CCTV ini tuh delay ya, dan misalkan gua pencet kanan, ini yang timbul itu kiri. Kayaknya defaultnya itu mode invert ya, buat penggunaan terbalik. Dan kalau kita back, dia tuh langsung ke home screen yang tadi, mau itu dari pusat kontrol atau enggak pas kita lihat file. Itu kekurangannya sih menurut gua. Dan untuk pemutaran ulang ini padahal SD card gua udah masuk ya, jadi data-data lama itu bakal nggak kebaca. Jadi kalian harus sering memformat ulang, dan dia bisa playback 8 kali dan bisa sampai full screen seperti ini misalkan kalian tonton videonya. Kesimpulannya, di harga 300 ribuan, menurut gue ini adalah salah satu CCTV yang bisa diandalkan misalkan kalian ngejar sudut pandang ke berbagai arah dengan luas. Soalnya anggukan dan juga putarannya itu sangat-sangat luas, dan gambar yang dihasilkan pun menurut gue ini cukup baik. Apalagi misalkan rekaman di kondisi low light, kalian nggak akan nyesel deh beli CCTV ini. Dan berikut adalah kelebihan dan juga pertimbangan misalkan kalian beli CCTV ini. By the way, link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.